Apa itu pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan sempurna dalam Islam? Nah, baiklah, pasar monopoli dan oligopoli dalam Islam. Nah, sebelum kita memulai eh, tentang hal tersebut, mari kita mendefinisikan terlebih dahulu pasar monopoli dan oligopoli. Dimulai dari monopoli. Definisi pasar monopoli. Secara etimologi, kata monopoli itu berasal dari kata Yunani monos yang berarti sendiri dan polein yang berarti penjual. Nah, dari akar kata tersebut secara sederhana, banyak orang yang memang memberi pengertian monopoli itu sebagai kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan supply suatu barang atau jasa tertentu. Jadi pasar monopoli ini adalah suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual atau hanya ada satu perusahaan gitu yang menjual produk atau komoditas tertentu. Adanya banyak pembelinya dan barang yang dihasilkan tidak mempunyai pengganti yang memang mirip gitu. Kemudian ada juga nih menurut Tati Suhartati dan Fatorozi dalam buku Teori Ekonomi Mikro, pasar monopoli adalah suatu model pasar yang punya ciri hanya terdapat satu penjual di pasar, output yang dihasilkan oleh produsen bersifat lain daripada yang lain atau unik, atau tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat, dan di pasar ada rintangan bagi produsen lain untuk memasukinya. Nah, kalau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-ikhtikar, yaitu secara bahasa adalah menyimpan makanan, ataupun secara istilah adalah seseorang membeli makanan ketika harganya tinggi untuk diperjualbelikan, tetapi dia tidak menjualnya pada waktu itu, justru malah ditimbunnya agar menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Nah, kemudian ada ciri-ciri dari pasar monopoli ini gitu. Menurut Sadono Sukirno dalam buku Mikroekonomi Teori Pengantar, ciri-ciri pasar ekonomi mikro itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan yang memang hanya ada satu saja perusahaan dalam industri tersebut, dan demikian barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat dibeli dari tempat lain, atau para pembeli tidak mempunyai pilihan lain dan tidak berbuat sesuatu apapun dalam menentukan syarat jual beli. Nah, kemudian yang kedua itu adalah tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Nah, barang yang dihasilkan perusahaan tidak monopoli atau tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang yang mirip yang dapat menggantikan barang itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Ada beberapa bentuk hambatan kemasukan ke dalam pasar monopoli ini. Ada yang bersifat legal, yaitu dibatasi oleh undang-undang. Ada yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah untuk dicontoh. Keempat adalah dapat mengaruhi penentuan harga. Oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya. Oleh sebab itu, perusahaan monopoli itu dipandang sebagai penentu harga atau memang price setter ya, penentu harga. Nah, kemudian yang kelima adalah promosi iklan kurang diperlukan. Oleh karena perusahaan monopoli itu satu-satunya perusahaan dalam industri, ia tidak perlu mempromosikan barangnya dalam menggunakan iklan. Iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, tetapi untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat. Nah, sebab-sebab terjadinya monopoli menurut Masyuri dalam buku Ekonomi Mikro dan menurut Sadono Sukirno dalam buku Mikroekonomi Teori, pengantarnya itu sebagai itu. Yang pertama adanya hak paten, adanya hak yang diberikan pemerintah, misalnya kayak perusahaan listrik, telepon, dan sebagainya. Perusahaan monopoli mempunyai suatu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Perusahaan monopoli umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke titik yang sangat tinggi. Nah, pasar monopoli dalam pandangan Islam. Sesungguhnya Islam tidak mengharamkan ya, tidak pernah mengharamkan adanya monopoli. Setiap orang diperbolehkan melakukan usaha bisnis baik dia merupakan penjual tunggal atau tidak, selama tidak melanggar syariat dan tidak menzolimi pihak lain. Sesungguhnya yang dilarang Islam itu ialah perbuatan ikhtiarnya. Ikhtiar merupakan menjual barang ketika harga telah melonjak naik guna mengambil keuntungan yang banyak gitu. Ikhtiar dalam ilmu ekonomi disebut sebagai monopoli rent shaking behavior. Menurut Imam Kordi, monopoli ialah menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya harganya naik. Nah, ikhtiar ini bisa saja disamakan dengan menimbun barang. Para ulama sepakat menimbun barang dikatakan haram apabila ada syarat-syaratnya nih.
Yang pertama, barang yang timbun merupakan barang pokok untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Yang kedua, barang dijual ketika harga telah melambung tinggi. Yang ketiga, barang yang disimpan telah melebihi kebutuhan masa depan untuk 1 tahun. Nah, kemudian menimbulkan barang itu ya diharamkan atas dasar perintah Allah dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, artinya ya teman-teman, agar harta itu jangan hanya berputar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu. Nah, berdasarkan di atas tersebut, berarti ya barang siapa yang telah menimbun barang, maka ia telah melakukan dosa besar. Gitu. Dari ayat itu juga diajarkan kesimpulan bahwa Islam mengajarkan hal dalam pemerataan pendapatan. Meskipun Islam itu tidak melarang adanya monopoli, akan tetapi terjadi ketimpangan pendapatan dan menimbulkan kerugian salah satu pihak, maka negara wajib melakukan intervensi dan koreksi. Negara bertanggung jawab penuh untuk menciptakan keadilan ekonomi dan memberikan kesempatan pada setiap individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke pasar oligopoli. Nah, pengertian pasar oligopoli secara bahasa itu berarti ada beberapa penjual di pasar. Kalau monopoli cuma satu, oligopoli itu ada banyak gitu. Dapat dikatakan pasar oligopoli merupakan pertengahan dari pasar-pasar monopoli dan pasar-pasar monopolistic competition. Nah, dalam pasar monopoli, penjual dapat menentukan harga tanpa harus khawatir reaksi penjual lain, sedangkan pasar yang memang oligopoli ini ya penjual hanya dapat menentukan harga pada kisaran tertentu, teman-teman. Karena jika penjual lain menjual barang yang mirip atau sama dengan penjual lain, bisa merebut pelanggannya. Suatu pasar dikatakan oligopoli itu apabila ada dua atau beberapa penjual produk yang sama di pasar. Jika hanya ada dua perusahaan yang menghasilkan produk yang identik, dikatakan sebagai duopoli. Macam-macam oligopoli yang memang kita bisa tahu jual. Misalnya ada oligopoli dengan diferensiasi produk, yaitu produk yang dijual oleh perusahaan yang satu dengan yang lainnya dapat dibedakan, misalnya kayak industri mobil, peralatan wajah, dan lain-lain. Sedangkan ada oligopoli tanpa diferensiasi produk, yaitu produk yang akan dijual adalah homogen, sehingga konsumen akan indiferen antara barang yang satu dengan yang lainnya, misalnya industri kimia, baja, dan lain sebagainya. Nah, pasar oligopoli ini juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hanya terdapat sedikit penjual, sehingga keputusan dari salah satu penjual akan mempengaruhi penjual lainnya. Yang kemudian, produk-produknya berstandar. Ketiga, kemungkinan ada penjual lain untuk masuk pasar, karena itu pasarnya terbuka. Kemudian, peran iklan itu sangat besar dalam penjualan produk perusahaan. Kemudian ada syarat-syarat nih pasar oligopoli. Nah, dalam pasar oligopoli biasanya terdapat dua kondisi usaha, yaitu yang pertama karena adanya perbedaan penetapan harga dan juga jumlah produksi dari masing-masing perusahaan, dan yang kedua adalah karena adanya kesepakatan mengenai jumlah produksi yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan dengan harga yang sama. Di pasar oligopoli, di mana ada sedikit penjual yang menjual barang yang sama, maka penjual harus memperhatikan reaksi dari penjual lain. Ada dua tindakan yang dapat diambil dari seorang penjual, yaitu menentukan berapa kuantitas yang akan diproduksinya, kemudian menentukan berapa harga yang akan ditawarkannya. Nah, pasar oligopoli dalam pandangan ekonomi Islam. Nah, pada pandangan ekonomi konvensional, jika kita lihat lebih mendalam, pasar oligopoli harga cenderung lebih tinggi, sehingga produsen akan memperoleh ya keuntungan yang memang besar gitu. Kondisi ini akan berakibat pada tidak meratanya distribusi pendapatan. Selain itu, biaya promosi yang dibutuhkan sangat besar yang berakibatkan pada membengkaknya biaya produksi. Contoh, kasus oligopoli pada perusahaan telekomunikasi. Persaingan antara perusahaan telekomunikasi seluler yang tidak punya etika dalam produknya, baik di media cetak ataupun media elektronik. Mereka secara tidak langsung itu menyindir pesaingnya dengan iming-iming tarif telepon yang lebih murah gitu. Padahal harga murah belum tentu kualitasnya juga bagus, karena banyak perusahaan telekomunikasi seluler mempromosikan tarif murah namun kualitasnya juga murahan gitu. Itulah contoh dari ketidakmampuan perusahaan telekomunikasi seluler dalam menghadapi pasar persaingan oligopoli. Mereka lebih cenderung berorientasi pada laba tanpa melihat etika dalam berbisnis yang baik. Berhubungan dengan masalah oligopoli dalam spirit hitam Islam, berdasarkan analisis MA Ma'nan 1992, bahwa pasar oligopoli kadangnya menunjukkan persaingan tidak sempurna antara beberapa perusahaan. Secara garis besar, ekonomi Islam membedakan 3 permintaan,
3. Bentuk distorsi pasar, itu distorsi pada penawaran dan permintaan, penipuan dan ketidakpastian. Namun asumsi yang ada dalam benak orang awam adalah berupa kesadaran yang tidak ada teori perkembangan tunggal tentang pasar oligopoli. Walaupun ukuran industri telah maju, utamanya industri di negara maju, namun bila hal tersebut ada hal terlalu mudah bagi perusahaan untuk mencapai persetujuan tidak tertulis untuk mewujudkan penggabungan sehingga maksimasi laba pada tingkat harga yang tinggi, output dan pekerja yang rendah, maka ini jelas tidak islami. Tetapi ketika pelaku oligopoli tidak melakukan kolusi secara aktual akan berhadapan atau menemui kurva permintaan yang berorientasi islami, secara umumnya pola struktur oligopoli yang tidak diperkenalkan dalam ekonomi Islam adalah kemungkinan munculnya moral hell yang memang yang ada di dalamnya gitu. Nah, kemudian ada pasar persaingan sempurna. Nah, apa sih pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna itu ya suatu kondisi pasar di mana terdapat banyak penjual dan banyak pembeli. Pasar persaingan sempurna itu mempunyai beberapa ciri, yaitu yang pertama tadi terdapat banyak penjual dan pembeli dan masing-masing penjual hanya merupakan bagian kecil dari pasar secara keseluruhan. Kemudian barang yang dihasilkan bersifat homogen, artinya barang ini yang diproduksi oleh seorang konsumen untuk merupakan barang substitusi sempurna dari barang yang sama yang diproduksi oleh produsen lain. Yang ketiga, adanya kebebasan keluar masuk industri, baik bagi konsumen maupun bagi produsen. Artinya bila menguntungkan pengusaha bebas membuka pabrik baru, tetapi bila rugi mereka bisa menutup usahanya tersebut. Kemudian informasi mengenai pasar mudah untuk didapat gitu, seperti perubahan harga dan permintaan. Nah, ada karakteristik dari pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna menghendaki persyaratan sedikit lebih banyak daripada pasar yang persaingan murni. Namun banyak pakar yang lebih senang memakai istilah pasar persaingan sempurna daripada pasar persaingan murni gitu. Pasar persaingan sempurna berarti persaingan murni gitu. Apabila persaingan murni hanya mencakup satu derajat kesempurnaannya, itu situasi tanpa adanya monopoli sama sekali. Sedangkan persaingan sempurna pada umumnya mengandung arti terdapat mobilitas sempurna dari sumber daya serta adanya pengetahuan yang sempurna baik pembeli maupun penjual. Jadi persaingan ini dapat bersifat murni dan sempurna atau dapat juga bersifat murni tetapi tidak sempurna. Nah, kemudian menurut Ida Nuraini mengatakan bahwa persaingan tersempurna itu ya memiliki persyaratan berikut. Yang pertama, penjual dan pembeli harus berjumlah banyak. Dalam persaingan murni harus terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga masing-masing penjual hanya merupakan bagian kecil dari pasar secara keseluruhan. Kemudian barang yang dihasilkan bersifat homogen tadi, adanya kebebasan masuk industri, dan ketiga hal itu merupakan syarat adanya persaingan murni atau persaingan sempurna. Nah, agar menjadi persaingan sempurna, maka harus ditambah lagi persyaratannya, yaitu informasi mengenai pasar yang mudah diperoleh, terus tidak adanya hambatan dalam mobilitas sumber-sumber ekonomi dari satu ekonomi atau ke ekonomi ke lokasi yang lain dan lokasi yang lain lagi gitu. Nah, kemudian ada pasar persaingan sempurna dalam Islam. Nah, mekanisme pasar yang Islami menurut Ibnu Tamiyan itu haruslah memiliki kriteria yang berikut gitu. Orang-orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar. Memaksa penduduk menjual barang tanpa ada kewajiban untuk menjualnya adalah tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang, teman-teman. Yang kedua, ada tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan yang perlu. Kemudian unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar sehingga segala bentuk kolusi atau kelompok para penjual dan pembeli tidak diperbolehkan. Homogenitas atau standarisasi produk sangat dianjurkan. Ketika terjadi pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan dapat mempresentasikan barang-barang tersebut. Yang kelima, setiap penyimpanan dari kebebasan ekonomi yang jujur seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat dikecam oleh ajaran Islam gitu. Dari pendapat ilmu Tamiya di atas ya, kita tahu mekanisme pasar dalam Islam. Kita dapat lihat mekanisme tersebut mengarah pada karakteristik ya pasar persaingan sempurna. Hal itu berarti bahwa pasar dalam Islam itulah yang dalam teori konvensional disebut dengan pasar persaingan sempurna, di mana asumsi yang disebutkan oleh pakar ekonomi konvensional ada dalam pasar Islami. Salah satu contoh persaingan sempurna adalah pasar Islam yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Yaitu pada saat itu Umar berjalan di pasar kurma. Ketika itu Umar mendapati seorang pedagang yang menjual di bawah harga yang ada di pasar tersebut. Umar memberikan dua pilihan pada penjual tersebut. Yang pertama, naikkan harga sampai sama dengan harga yang ada di kisaran pasar atau keluar dari pasar ini.
Nah, kisah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sebuah pasar persaingan sempurna, harga yang ditawarkan adalah sama dengan harga yang ditawarkan oleh seluruh pedagang dalam pasar tersebut. Jika barang dagangannya tidak terdiferensiasi atau jika barang itu tidak beda. Nah, masih menurut Ibnu Taimiyah bahwa penetapan harga menjadi penting atau diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lain hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuka hati. Inilah merupakan kezaliman di muka bumi demi tercapainya kemaslahatan wajib diterapkannya penetapan harga. Sesungguhnya kemaslahatan manusia belum sempurna kecuali dengan penetapan harga yang demikian itu berwajib diterapkan secara adil dan bijaksana, kata Ibnu Taimiyah.